mengatakan bahwa di dalam Alkitab Anda baca itu ada dua Tuhan. Berarti ini kan menurut asumsi Anda sendiri. Sementara kitab yang Anda pegang itu cuma merujuk satu Tuhan, yaitu Bapa. Lalu Anda membuat narasi sendiri, menerjemahkan sendiri bahwa Yesus juga itu adalah Tuhan. Artinya ada dua Tuhan. Nah kan gitu. Sementara Yesus saja sendiri berkata, hanya satu ada Tuhan, Tuhan Allah. Nah kan gitu. Lanjut. Ya, hanya Bang. Yesus berkata, hanya satulah Tuhan. Ya kan, Esa, Tuhan itu Esa. Kalau yang saya pahami ya, ini maaf sentil sedikit doktrin saja ya. Esa dalam arti apa, ya kan? Ekat itu apa? Ekat itu bukan satu, ya kan? Nah ini bukan satu secara hitungan satu. Satu dalam arti bukan hitung-hitungan satu. Kalau sudah jumlah angka Bang, itu pasti merujuk hitungan. Itu rumusnya Bang. Ketika kita sudah membilang satu, berarti itu sudah merujuk ke hitungan. Gak bisa Anda ingkari dari situ. Gitu loh kira-kira. Nah itu ya, kita misalkan kita gali dalam bahasa-bahasa aslinya ya. Mungkin untuk hari ini saya belum mendalami itu, tapi siapa tahu besok saya coba. Gini, ya kan? Gini Bang Nando, izin sebentar Bang Nando. Kata Esa, siap Bang, siap. Ya, jadi gini tadi akan kita masih fokus kepada Abang tadi bernarasi tentang perbedaan-perbedaan Bang ya. Saya datang sebagai seorang Muslim, tapi saya izin di sini saya berbicara sebagai sudut pandang netral Bang ya, biar kita netral dulu Bang ya. Nah jadi saya bukan apa, tapi saya tidak membawa akidah saya di sini. Saya berbicara dari sudut pandang yang paling netral. Jadi terlepas dari adanya perbedaan antara umat Kristen dan juga Yahudi dan juga Islam, kita ke kekristenan dulu Bang ya. Kita ke Kristenan dulu. Pandangan-pandangan yang mungkin sangat fenomenal ya. Tokoh yang sangat fenomenal kurang lebih 2000 tahun terakhir yang bernama Yeshua Masih dalam Hebrew, Iso dalam Suryani, Isa dalam Arab, dan juga Yesus dalam Yunani. Tokoh yang sangat fenomenal selama 2000 tahun terakhir ini. Ada beberapa kisah yang mungkin terjadi perbedaan historis. Yang pertama tentang siapakah dia, jabatan dia, gelar dia itu apa gitu kan. Nah, dari sudut pandang Kristen sendiri, minta maaf Bang, itu terjadi perbedaan. Jadi di abad pertama pandangannya Arius berbeda sama pandangannya Athanasius, dan juga pandangan Gregorius dari Armenia. Jadi ketuhanan Yesus ini, kalau kita kembali ke zaman Yesus lahir, kita pastikan tidak ada perdebatan dia atau Tuhan, dia Tuhan atau bukan, itu tidak ada sama sekali. Perdebatan itu baru muncul di abad-abad awal-awal abad kedua, ketiga, abad J Samsu gitu Bang. Jadi di internal Kristen sendiri, kita tidak bicara Islam dulu, kita bicara Kristen sendiri, banyak Kristen Ebionit yang menentang ketuhanan Yesus. Kristen Ebionit ini adalah Kristen Yudeo. Kristen Yudeo itu Kristen yang betul-betul dari Yahudi Bang. Nah, kalau Kristen yang Helenisme ini yang lahirnya dari Kekaisaran Nero, lahir ke Helenisme dan lain-lain, itu yang mulai berkembang ke barat yang dibawa oleh Paulus. Nah, sedangkan Kristen yang berkembang dari Yakobus, Bartolomeus, Tadeus, Thomas, dan juga ini Yakobus bukan Yakobus murid Yesus ya. Yakobus murid Yesus sudah dibunuh di saat kurang lebih setelah kejatuhannya bait suci itu. Yakobus murid Yesus sudah dibunuh. Ini Yakobus saudara kandung Yesus. Nah, itu mereka punya sekte namanya Kristen Ebionit atau Kristen Yudeo. Nah, itu tidak menuhankan Yesus. Itu bersumber dari, memang fix dari keturunan orang Yahudi. Nah, Kristen Helenisme atau Kristen yang lahir di Eropa ini yang menuhankan Yesus. Tetapi ada juga Kristen Eropa, contohnya Unitarian dan lain-lain, yang mungkin sampai detik ini masih ada, itu tidak menuhankan Yesus. Jadi perdebatan Yesus Tuhan atau bukan, tanpa harus ada agama Islam pun, internal Kristen sudah ada perdebatan itu. Nah, yang kedua tentang penyalipan Yesus, karena itu adalah satu historis yang sangat fenomenal juga gitu kan. Di saat masuk debat agama, pasti perdebatan masalah Yesus disalibkan. Oke, jadi kita tanggalkan dulu literasi 610 Masehi yang turun di Gua Hira dan Mekah dan Madinah. Kita tanggalkan dulu itu, kita kembali ke abad pertama. Apakah di sana semua konfirmasi bahwa Yesus disalib? Oh, tidak Bang. Itu hanya dalam Bible kanonika, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi banyak gospel apokrif yang membantah itu, yang lahir dari internal Kristen sendiri. Contoh, pandangan dari Zebelianisme, pandangan dari Basilidean. Pandangan Basilidean yang disalibkan adalah
Simon dari Kirene. Nah, ada juga literasi itu di dalam Bible Matius, Markus, dan Lukas yang mana memang Simon dari Kirene sempat mengambil salib Yesus. Nah, tetapi pandangannya Basilidean itu bukan Yesus yang disalibkan. Sampai detik ini memang masih ada walaupun hanya minoritas Kristen Basilidean itu kan. Nah, orang-orang Basilidean yang mengaku klaim mereka Kristen juga, entah dia Kristen atau Mesianik, poinnya sama karena Kristen dan Mesianik sama-sama bersumber dari satu kata yaitu Mesias dan juga Kristus, yaitu pengikut ajaran-ajaran Yesua gitu kan. Nah, jadi mereka itu juga tidak membenarkan bahwa yang disalibkan bukan Yesus. Jadi saya tidak membawa tadi literasi Al-Quran, tetapi dalam literasi kekristenan sendiri sudah terjadi perdebatan. Yang mana masalah Yesus disalib, abang jangan ajak debat Bang Zuma, abang ajak jangan debat saya atau teman-teman. Abang ajak debat aja Kristen-Kristen Ebionit. Mereka pasti banyak juga yang membantah bahwa Yesus disalib atau tidak itu bang. Abang memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan, jangan berdebat sama Muslim, berdebat sama Unitarian pun saya akan dibantah sama mereka bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena mereka jalan dengan apa yang tertulis. Mereka sedikit tidak bermain metafor daripada literasi Bible, tetapi letterlek apa yang tertulis, karena kita tidak bisa macam-macam dengan firman. Firman tidak bisa kita menggunakan asumsi-asumsi standar intelektual manusia gitu bang. Karena itu makanya diturunkan itu memang tidak pernah kita menafsirkan itu Ar-Rahman atau kita menafsirkan apa dengan kita punya paham masing-masing, tidak bisa, karena itu adalah firman Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat apapun bunyinya gitu kan. Nah begitu juga dengan Bible. Tetapi di saat firman Allah yang turun yang mungkin dianggap firman Tuhan di dalam Bible dimaknai dengan berbagai macam pandangan, maka muncullah konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Ada yang menuhankan satu Tuhan yaitu Oneness, Yesus adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi. Ada juga yang menuhankan Triteos, 3 hakikat Allah dan 3 entitas. Begitu juga ada yang Trinitas. Nah itu yang terjadi karena ada ayat-ayat yang keluar atau firman yang keluar dari mulut Yesus Hamasiah ditafsirkan dengan pemahaman masing-masing kayak gitu bang. Jadi kembali, seandainya abang ketoran dua baku dapa besok contohnya dang pasir di mana baku dapa, abang duduk di warkop, abang datang, iyo, abang datang bawa Bible, saya datang bawa Al-Quran, toron dua baku tes, nyanda ada bedanya itu bang, sama. Tuhan kita hanya satu bang. Yang membedakan doktrin yang dilahir oleh bapak-bapak gereja, alhamdulillah bang, di dalam Islam tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun para sahabat yang berani membelokkan isi Al-Quran. Itu alhamdulillah dalam Islam bang. Tetapi dalam Kristen, ya minta maaf saja, fakta bisa kita lihat bang. Saya tidak perlu bawa data, tapi faktanya kita bisa lihat ada 45.000 denominasi, ada 4 corak besar dan berbagai macam denominasi bang. Jadi kalau terang dua buku apa besok bikin kopi, merokok-merokok, bawa Bible, kita bawa Al-Quran. Saya pastikan tidak ada beda itu bang, yang tidak ada beda DPIC bang. Saya pastikan. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi udah free kan? Oke dah. Nanti bagus saya. Luar biasa, orang sama-sama orang Manado, kong. Iya. Abang berpengetahuan luar biasa. Emang luar biasa. Oke. Torang mau apa ya? Oke dah. Ini Abang Palopo di mana so? Ya. Torang nanti baku dapat kita baku sebu kita. Apa? Tahu tuh Palopo tuh kan, Palopo kan masuk di sebelah Minsel dia bang. Iya. Kita kira di Minsel. Apa? Jangan tak kira Palopo dia. Nando. Ya. Nando kia pengana dong tidak mendengar pak kita. Ada dong. Ada tuh apa dengar tadi? Oh dengar Johana. Torang di mana dong? Torang di Manado, di Malalayang kita orang kia pengana dong. Jadi Pak Nando, ternyata cuma dekat-dekat siap. Jadi cuma dekat-dekat kita. Jadi di saat saya sudah bersyahadat pun dan saya menyanyikan, abang ingat lagu ini enggak bang? Kasih Allah tak terbilang, lidah lagi live di YouTube jangan nyanyi. Oh nyanda. Oh, nah itu kena ya. itu so. Nyanda bang, bang Hadi dia kalau itu lagi tidak kena. Enggak. Dalam literasi itu kan sudah menjelaskan bagaimana literasi Kristen itu menuhankan Tuhan yang esa bang. Abang coba pelajari juga beberapa tulisan-tulisan tokoh-tokoh gereja yang mungkin mereka membuat buku, ada yang membuat dalam bentuk lagu. Itu kita pelajari. Saya juga kebetulan dulu suka mengkaji-kaji tulisan-tulisan, termasuk tulisan Martin Luther, John Calvinis, terus penulis-penulis lagu Sion, penulis-penulis Kidung Jemaat. Apa sih yang menjadi inspirasi mereka? Ternyata inspirasi mereka banyak juga yang punya inspirasi tentang apa yang menjadi ajaran Yesus, yaitu Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, yaitu mengenal Allah atau Bapa adalah satu-satunya Allah, itu bang, kurang lebihnya begitu bang. Nantilah kalau ada waktu insya Allah kita umur panjang. Saya juga menjadi seorang muslim bukan karena ujuk-ujuk besok masuk malam. Saya juga mapping juga pelajari satu ternyata saya mengkonfirmasi yang mana di saat kita memeluk Islam itu kan ya bukan berarti mudah ya tidak susah juga bang, tidak susah karena
itu kembali ke hidayah kita. Hidayah itu kan hanya dari Allah, Bang. Ya. Oke. Abang-abang sekalian, saya sebelum saya pamit, ini kayaknya pamit dulu karena ini baterai tinggal 5%, nanti kita screenshot deh. Ntar dengar Pak kita dosa cuma bangga. Ini cuma pesan buat teman-teman ini Jo. Ini teman-teman yang ada di yang ini lagi sementara dengar ini live baik di YouTube atau di TikTok, untuk teman-teman Kristen ataupun pendeta-pendeta yang kalau ini tidak memaksakan ya, karena ada juga yang pendeta lain yang mau debat, it's okay. Tapi kalau yang memang nekat-nekat ya, yang mau nekat mau naik di sini ya, mesti banyak belajar minimal. Nando, dengar Pak kita sebentar jangan. Dengar Pak kita sebentar. Nggak kenal pendeta Gilbert. Orang Manado dia ada. Iya tadi orang bahas, dia bilang itu tidak setuju dengan pendeta itu, walaupun kita Kristen ya, agama Kristen, tapi kita tidak setuju cara-cara seperti itu untuk mau cari viral atau mau walaupun di dalam internet, di dalam gereja terus mau cari-cari kata-kata begitu, tidak perlu, itu tidak etis. Bang Nando, cobalah kasih kata-kata yang baik. Dia ingin banyak perpuluhan dia orang biar dia dengar saja, toh ya. Bang Nando. Ya, Bang Stanley. Nah, kebetulan kan lagi live di YouTube-nya Bang Handi. Jadi saya coba bernarasi tentang apa yang dilakukan Bang Gilbert orang PKWanua ini toh. Boleh silakan Bang. Sebenarnya begini, Pendeta Gilbert ini tidak ada salahnya dengan apapun yang dia dakwahkan, tetapi yang kami umat muslim sedikit merasa tersinggung di saat dia menggunakan analogi zakat, analogi juga perpuluhan itu untuk menjadi satu menjadi standar keimanan itu Bang. Jadi larinya ke materi jadinya. Itu maksudnya yang saya tidak setuju, karena keimanan umat muslim tidak berdasarkan apapun yang disebut dengan materi-materi itu, mau 20, sekian persen, mau berapa persen, mau berapa persen, kita mau jual harta, mau kasih kepada orang miskin pun tidak ada masalah. Tetapi jika keimanan kita diukur dengan yang namanya standar material itu yang mungkin saya tidak setuju, mungkin itu dan itu dia mengenakan analogi itu di ranah-ranah dakwahnya komunitasnya beliau gitu Bang ya. Jadi seakan-akan kita ini dipersulit karena itu Bang, karena kita dari sudut pandang materi ya cuma 2,5 gitu Bang. Itu kan sangat materialistis Bang ya, karena keimanan muslim sangat tidak ada kaitannya dengan materialistis Bang. Kita keimanan itu bersumber dari hidayah yang menjadi akidah, bukan karena materialistis yang diuraikan sama Pak Pendeta Gilbert. Karena bahas perpuluhan, bahas zakat itu sangat materialistis. Terlepas dari itu mungkin punya manfaat yang positif, tetapi itu adalah materialistis yang tidak bisa panjang-panjang Stanley. Oh iya Bang. Mungkin itu ke arah, mungkin beliau ke arah situ, tapi iya betul. Jadi ini pesan saya untuk beliau ya, kalau mungkin beliau atau lewat anak-anak buahnya beliau, ini pesan saya kan, Tuhan Yesus kan mengajarkan kalau ndak mau isi semua kitab hukum Taurat kan, kalau ndak mau orang bikin begitu sama kamu, jangan bikin gitu ke orang lain, jangan bikin begitu ke agama lain. Maksudnya di Alkitab bilang jangan buat yang orang ndak mau orang buat ke dirimu, ya toh. Tapi soal dilaporin polisi dan kiapa? Sudah so minta maaf, beliau minta maaf. Maka jadi pelajaran. Jadi kalau mau menginjil di Kristen, ndak harus menjatuhkan agama lain untuk membenarkan untuk membenarkan kebenaran. Tapi mau istilahnya kayak jadi kompetitor kalau di bisnis ya. Supaya. Tapi nggak setuju nggak perpuluhan Nggak setuju nggak perpuluhan? Kalau saya secara pribadi, bukan saya pelit, bukan. Malah kalau boleh kasih lebih, itu kan hitung-hitungan begitu, kayak apa Jo? Kita nggak setuju, itu bukan pelit, boleh kita mau kasih lebih, tapi maksud kita nggak perlu jadi sebagai intimidasi, bahan untuk mengintimidasi jemaat. Kalau nggak kasih nanti jadi begini, nanti jadi begitu, janganlah. Coba apalagi kita kasih dengan orang so balik dari kapal dang. 1 tahun kita belayar dang, pulang-pulang ke rumah matua dang doa so habis, bagaimana mau bayar perpuluhan siapa kan adang iya so habis. Kalau mau kasih lebih Jo. Toh gimana Bang Nando kasih dengan segenap hati, bukan kasih dengan segenap jumlah.
Kalau tidak cukup, bagaimana dengan janda yang cuma kasih 2 keping perak? Iya. Iya Bang kan? Nando sebenarnya sepakat. Bang Nando Ya. sepakat tak dengan ini? Bang Nando sepakat tak? Untuk memberi kepada orang tidak perlu jadi orang Kristen, cukup jadi orang Manado dengan si Tau Timau Tumau Tau. Itu sudah cukup. Itu sudah tidak perlu jadi orang Kristen. Luar biasa, luar Jadi, biasa. jadi kita mau bicara kasih ya oke lah, banyak klaim saling mengklaim. Tapi kalau saya sih, kalau orang sama-sama Manado dan tidak perlu jadi Kristen menjadi orang dengan berpuluhan, cukup menjadi orang Manado yang si Tau Timau Tumau Tau. Itu sudah sangat luar biasa. Kalau menurut saya, Bang, setuju enggak, Bang? Ya luar biasa itu, Bang. Itu sikap toleransi yang luar biasa. Memang apa namanya, walaupun kita seperti ini ya kita debat, tapi memang tidak perlu ada. Kadang saya lucu kalau ada yang masuk terus saling hujat. Maksud saya dari kami ya, dari teman-teman kami Kristen, karena tidak mampu jawab ya hujat. Mending belajar dulu supaya kalau ada jawaban kalau mau jawab sesuai dengan yang ditanyakan, ya kan? Biar ndak karena tidak mampu jawab menghina Nabi Muhammad, menghina agama lain, menghina semuanya, toh. Akhirnya tidak jadi perdebatan yang apa namanya, yang baik. Akhirnya debat kusir. Jadi tidak mencerminkan mana yang Kristen. Kok orang Kristen jadi marah-marah, maki-maki begitu di debat, menghina orang lain pula, agama lain, tidak baik. Itu menurut saya sih. Itu juga nyinggung sholat, balipak kaki, dan kan bikin sakit hati tuh orang Muslim, dang. Ya, ini puji Tuhan, alhamdulillah kita boleh dapat kesempatan bicara begini. Padahal suka sekali mau keluar di situ. Di komentar, kita mau isi di komentar di YouTube waktu lihat seperti itu. Kita tidak munafik, tidak setuju kita lihat yang begitu. Besok menghina orang. Jadi orang semua orang bersaudara, tapi jangan orang tuh baku senggol-senggol. Bang Nando, insya Allah abang besok dapat hidayah, nanti Bang Andi Selebes mau jadi Papa Ani. Mama tiri Jo. Iya, datang Jo di Malalayang sini dang, ngumpul-ngumpul sama. Iya, nanti terus sharingnya. Manado ngaman? Di mana ngana Manado ngana? Di Pal 2, Bang. Oh, Pal 2. Dekat Jo sama Pak kita dang. Dekat. Aku malam-malam minggu dang kita teman-teman baku party di sini. Aduh, bahaya. Party apa ini? Jangan. Party minum kopi dang. Kopi Jo. Kopi. Kopi orang. Nggak ada cap tikus, nggak boleh ya. Jangan. Nggak usah yang begitu. Bang Nando itu Bang Zuma, Bang Hani Selebes itu kalau di orang mualaf itu tolong Papa Ani orang itu. Papa Ani itu Papa Rohani dang. Papa Rohani istilahnya ya. Disingkat Kang. Manado mereka bilang begitu, Papa Ani itu, Papa Ani dan Mama Ani itu. Iya. Pokoknya kapan-kapan kita mau tambah ilmu dulu, kita sikat kalian semua ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Waduh. Mau keteteran, mau hadapi kita sendiri. Oke dang. Betul. Nanti kita turun dulu abang-abangnya. Nanti orang ketemu kapan-kapan orang baku apa. Orang sharing-sharing, kita suka lah. Tapi begini Nando so ganti nama Tuhan lagi. Tadi nama puji Tuhan, bukan Yesus Tuhan kan? Puji lagi Tuhan. Macam mana?